Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, seluruh Dewan Juri Lomba Debat Youth Minicamp Competition 2021 dan segenap sivitas akademika yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim C Undiknas Denpasar dan saya, Pranedia sebagai pembicara pertama pihak pro, Novita sebagai pembicara kedua pihak kontra, dan Astri sebagai pembicara ketiga konklusi. Di mana mosi pada perdebatan kali ini yaitu mengenai optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Sekian dan terima kasih. Listrik bukan hanya memberikan penerangan, tapi listrik juga memberikan kesempatan bagi rakyat kita untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, karena negara kita adalah negara tropis di mana matahari bersinar sepanjang tahun, inilah yang harus kita manfaatkan. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan konsumsi energi sebesar 40%. Permintaan akan energi tersebut dapat meningkat 3 kali lipat hingga tahun 2030. Untuk mengurangi produksi energi berbahan dasar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, sudah saatnya pemerintah memberdayakan energi baru terbarukan yang memang merupakan kekayaan alam dari bangsa Indonesia ini. Pertanyaannya, seberapa besarkah potensi energi yang telah dimanfaatkan? Rekan-rekan berpikir sebangsa dan setanah air, perkenalkan siapa Nadia yang akan menyampaikan landasan berpikir dari pihak pro untuk mendukung mosi pada perdebatan kali ini, yaitu optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Dewan Juri yang terhormat, optimalisasi adalah proses penyempurnaan hal yang sudah ada melalui langkah-langkah tertentu. Kemudian, energi bersih terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, dan aliran air. Dan energi fosil adalah salah satu sumber bahan bakar yang terbentuk dari jasad training tumbuhan, binatang, dan alga yang hidup pada sekitar 300 juta tahun yang lalu. Sejalan dengan urgensi, seberapa genting keadaan saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, masalah nyata yang sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia yang tanpa disadari sangat dipengaruhi oleh pemakaian energi fosil. Pada proses pembakarannya, energi fosil melepaskan gas-gas antara lain karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida yang menyebabkan pencemaran udara seperti hujan asap, smog, dan pemanasan global. Memasuki poin status quo, Indonesia merupakan negara yang memiliki letak astronomis yang sangat menguntungkan bagi masyarakatnya, yaitu dilalui oleh garis khatulistiwa yang berdampak pada kondisi iklim, persebaran flora dan fauna, serta curah hujan dan cuaca yang merupakan sumber energi bersih terbarukan. Hal tersebut memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk terus mengoptimalkan energi bersih terbarukan sebanyak-banyaknya demi kelangsungan masyarakatnya. Adapun hal yang melatar belakangi keberpihakan sehat terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu jumlah penduduk dunia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tak terkecuali di Indonesia. Pertumbuhan penduduk tersebut berdampak pada lonjakan konsumsi energi tiap harinya, karena tak bisa dipungkiri, energi memberikan banyak manfaat dan memudahkan kehidupan manusia. Pada tahun 2018, total konsumsi energi final di Indonesia sekitar 114 MTOE yang terdiri dari sektor transportasi, industri, rumah tangga, komersial, dan sektor lainnya. Di mana dalam 10 tahun terakhir, kebutuhan energi di Indonesia dipenuhi oleh minyak dan gas sebesar 70,46% dan batu bara sebesar 24,35% yang menggunakan fosil sebagai bahan bakunya. Namun sering berjalannya waktu, penggunaan fosil sebagai bahan baku membawa dampak yang sangat buruk. Fosil merupakan energi yang tak terbarukan yang keberadaannya terbatas dan sewaktu-waktu dapat habis. Serta hasil pembakaran juga menyebabkan pemanasan global. Melihat permasalahan tersebut, maka sudah sepantasnya pengoptimalan energi bersih terbarukan yang ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat ke depannya dan harus didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk mendukung keberpihakan sehat terhadap mosi pada perdebatan kali ini, saya membawakan 3 buah argumentasi. Yang pertama, yaitu ancaman kerusakan bumi akibat energi fosil. Dewan Juri yang terhormat, pembakaran bahan bakar fosil membuat kadar karbon dioksida di atmosfer semakin meningkat dan kadar karbon dioksida akan diserap oleh atmosfer dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi yang membuat suhu permukaan bumi semakin meningkat yang memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat di masa yang akan datang seperti munculnya penyakit, gangguan pernafasan, kekeringan, dan perubahan iklim. Selain itu, hasil pembakaran bahan bakar fosil juga menghasilkan emisi nitrogen oksida yang menyebabkan terjadinya hujan asap sehingga ekosistem tanah dan perairan menjadi terganggu. Maka dari itu, pengoptimalan energi bersih terbarukan adalah langkah yang sangat tepat.
Memasuki argumentasi yang kedua, energi bersih terbarukan sebagai roda pemerataan pembangunan di Indonesia. Pemerataan pembangunan dapat menumbuhkan perekonomian di berbagai wilayah di pelosok tanah air. Di Indonesia terdapat 34 provinsi yang memiliki potensi daerah masing-masing dan di dalamnya terdapat sumber energi bersih terbarukan yang melimpah. Di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan potensi sumber energi bersih di Indonesia sebesar 417,8 gigawatt yang berasal dari berbagai sumber. Dengan mengoptimalkan energi bersih terbarukan akan membuat proses pembangunan di tiap daerah di Indonesia akan semakin mudah karena terjaminnya ketersediaan energi dan biaya yang diperlukan relatif lebih murah. Argumentasi yang ketiga yaitu energi bersih terbarukan dorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Menurut PricewaterhouseCoopers yang menyatakan bahwa perekonomian di Indonesia pada tahun 2030 akan menduduki peringkat 5 berdasarkan nilai GDP dengan estimasi sebesar 3 triliun dolar. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan tiap tahunnya dan memerlukan pasokan energi yang cukup dalam menjamin berjalannya perekonomian. Penggunaan energi bersih terbarukan adalah langkah yang sangat tepat di mana menurut UK Indonesia Low Carbon Energy Partnership menyatakan total pasar investasi energi rendah karbon di Indonesia diperkirakan mencapai 38,9 miliar dolar yang berpotensi memunculkan banyak lapangan kerja. Maka dari itu, pengoptimalan energi bersih terbarukan merupakan hal yang menjanjikan bagi masa depan. Dan untuk melengkapi poin-poin yang telah saya sampaikan, saya membawakan sebuah mekanisme. Untuk mengoptimalkan energi bersih terbarukan terdapat beberapa stakeholder terkait yaitu pemerintah, pihak penyedia energi, akademisi, dan masyarakat. Keempat stakeholder ini harus saling bekerja sama dalam pengoptimalisasian energi bersih terbarukan melalui satu program kerja bersama yang dinamakan Indonesia Berenergi. Dalam program ini, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait ketersediaan dan pengolahan sumber energi bersih terbarukan dan melakukan sosialisasi pada masyarakat, serta bekerja sama dengan para penyedia energi untuk membangun sarana-sarana yang diperlukan. Dan dari pihak akademisi akan terus melakukan riset terkait sumber energi bersih terbarukan. Dan peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam terus mendukung Indonesia Berenergi ini dan menerima dengan baik sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan apa-apa saja yang telah saya sampaikan, saya tetap berdiri kokoh untuk mendukung mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama, selama ini kita menggunakan energi fosil untuk berbagai bahan bakar. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara yang digunakan sebagai bahan baku utama energi pembangkit listrik dan juga sebagai bahan bakar kendaraan. Saat ini, Indonesia sedang mengoptimalisasikan penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi energi fosil. Namun penggunaan energi bersih terbarukan masih kurang optimal sehingga kita perlu bergantung pada energi fosil dalam jangka waktu yang panjang. Memasuki poin status quo, Indonesia memiliki kesenjangan geografis, di mana setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam dan juga kondisi lingkungan yang berbeda-beda untuk mengoptimalisasikan pembangkit EBT seperti PLTA dan juga PLT panas bumi, yang umumnya terletak di daerah konservasi yang jauh dari pusat beban, sehingga membutuhkan waktu relatif lama dalam pembangunannya. Maka berdasarkan hal tersebut, saya membawakan 3 poin argumentasi untuk mendukung ketidakberpihakan saya terhadap mosi perdebatan kali ini. Yaitu yang pertama, letak geografis di Indonesia mempengaruhi sumber energi yang digunakan. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama, jika adanya pengoptimalisasian penggunaan energi bersih terbarukan, tentu juga harus mempertimbangkan letak geografis yang ada di Indonesia. Contohnya seperti PLTA, di mana setiap daerah memiliki sumber daya air yang berbeda-beda, dan perubahan iklim menjadi faktor penting dalam mengoptimalisasikan EBT. Berkaca dari banyaknya PLTA di Pulau Jawa yang berhenti beroperasi pada saat musim kemarau. Artinya, dengan upaya kita untuk mengoptimalisasikan dari energi fosil ke energi bersih terbarukan, di musim kemarau akan mengalami ketidakstabilan dan ini akan merugikan bagi masyarakat ataupun ke sektor industri lainnya. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan ekonomibisnis.com, masih ada 433 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik, salah satunya yaitu Papua. Sedangkan jika kita lihat dari segi geografisnya, Papua merupakan daerah yang kaya akan sumber daya air dan untuk mengoperasionalkan pembangkit listrik tenaga air. Papua memiliki perekonomian yang masih kurang jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Maka dari itu, Papua membutuhkan energi yang murah dan juga mudah untuk dijangkau. EBT harus terus diuji dan juga dicoba terlebih dahulu sebelum benar-benar digunakan oleh masyarakat. Yang artinya, sebelum adanya optimalisasi, kita butuh pemerataan daerah terlebih dahulu. Jika hal tersebut belum terrealisasikan, maka adanya optimalisasi EBT tidak dapat berjalan dengan baik di masyarakat. Titik fokus kita bukan ada pada optimalisasi, namun ada pada pemerataan terlebih dahulu. Masuk pada argumen yang kedua, yaitu energi fosil akan tetap digunakan walaupun adanya energi bersih terbarukan. Dewan Juri yang terhormat, ketersediaan energi fosil di Indonesia saat ini masih sangat terjangkau dan mudah untuk didapatkan. Berdasarkan penelitian ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengungkapkan, Indonesia saat ini masih bergantung pada energi berbasis fosil yang masih menjadi sumber energi yang dominan.
Hal tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia hampir sepenuhnya ditopang oleh konsumsi bahan bakar fosil. Dewan Juri yang terhormat, kemajuan ekonomi Indonesia tetap harus difasilitasi dengan keberadaan sumber energi yang tetap mendukung dan juga optimal. Dan juga melihat situasi di Indonesia yang membutuhkan energi yang selalu ada, yang murah dan juga mudah untuk digapai, dan itu ada pada energi fosil. Andaikan kita ingin beralih ke energi bersih terbarukan, tantangan kita adalah pendanaan dan investasi sektor serta letak geografis di Indonesia, dan itu akan lebih sangat merugikan bagi masyarakat. Masuk pada poin argumentasi yang ketiga, yaitu EBT yang belum optimal untuk menggantikan energi fosil. Ada beberapa tantangan pengoptimalisasian pembangkit energi baru terbarukan bagi pemerintah, yaitu keekonomian. Berdasarkan CNBC Indonesia, EBT dinilai masih lebih mahal dibandingkan dengan harga pembangkit berbahan bakar fosil. Hal ini disebabkan pasar EBT di Indonesia masih kecil dan belum mencapai skala keekonomiannya. Dan jika kita bandingkan dengan energi fosil, harga listrik energi fosil nampak lebih murah dibandingkan dengan energi bersih terbarukan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk merealisasikan pengoptimalisasian EBT yang melihat kondisi sekarang masih sangat riskan jika terlalu fokus pada energi bersih terbarukan saja. Berdasarkan hal tersebut, saya menawarkan sebuah solusi, yaitu dengan eksplorasi dan juga inventarisasi area yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan energi fosil. Dengan adanya Badan Geologi yang merupakan salah satu instansi pemerintah saat ini dipercaya untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan juga inventarisasi. Kekhawatiran terbesar tim pro dalam pemanfaatan energi fosil adalah isu lingkungan. Namun, dengan adanya teknologi batubara bersih seperti clean coal technology dan juga metode carbon capture and storage yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat dan tetap menjaga lingkungan, sembari menunggu pemerataan energi bersih terbarukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sebaiknya kita tetap menggunakan energi fosil dalam jangka waktu yang lama, karena mudah untuk diolah dan juga murah untuk digunakan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan di atas, saya tetap teguh untuk menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Tibalah kita pada penghujung perdebatan kali ini. Izinkanlah saya untuk menarik benang merah dan menyimpulkan perdebatan yang telah berjalan. Rekan-rekan berpikir kami sekalian, terdapat 3 titik penting dalam perdebatan kali ini, yaitu status quo, argumentasi, dan mekanisme yang ditawarkan baik oleh pihak pro maupun pihak kontra. Dewan Juri yang terhormat, dari pihak pro harus mampu membuktikan bahwa optimalisasi penggunaan EBT mampu mengurangi penggunaan energi fosil di Indonesia. Sedangkan dari pihak kontra harus mampu membuktikan bahwa penggunaan EBT tidak dapat dimaksimalkan di Indonesia. Status quo yang dihadirkan oleh pihak pro adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki letak astronomis yang sangat menguntungkan bagi masyarakatnya. Dampaknya adalah memberi pengaruh besar terhadap kondisi iklim, persebaran flora fauna, serta curah hujan dan cuaca yang merupakan sumber energi bersih terbarukan. Hal tersebut memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk terus memanfaatkan energi bersih terbarukan sebanyak-banyaknya bagi kelangsungan masyarakatnya. Sedangkan dari pihak kontra menganggap bahwa Indonesia memiliki kesenjangan geografis, di mana setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam, kondisi alam, dan lingkungan yang berbeda-beda setiap daerahnya yang menjadi salah satu faktor utama dalam sulitnya mengoptimalisasikan EBT di Indonesia. Masuk pada titik perdebatan yang kedua, yakni argumentasi, di mana pihak pro menyatakan bahwa dengan pengoptimalisasian EBT dapat menjawab permasalahan penggunaan energi fosil di Indonesia karena melihat dampak buruk yang ditimbulkan oleh energi fosil bagi lingkungan yang sangat mengkhawatirkan, seperti potensi meningkatnya suhu bumi, hujan asap yang akan mempengaruhi makhluk hidup di bumi. Kemudian dengan pengoptimalan penggunaan EBT tentu akan memberikan dampak positif bagi pemerataan pembangunan di Indonesia karena ketersediaan energi dan biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah. Sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena akan meningkatkan investasi energi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian pihak kontra menyatakan bahwa pengoptimalisasian EBT masih perlu memperhatikan beberapa hal seperti letak geografis Indonesia yang menyebabkan kondisi antar satu daerah dengan yang lainnya berbeda. Kemudian dilihat dari segi ekonominya, di mana sebagian besar kegiatan perekonomian masyarakat yang masih harus ditopang oleh energi fosil, sehingga apabila seluruhnya digantikan dengan EBT, maka akan memberikan dampak besar di masyarakat. Serta EBT yang bernilai lebih mahal dibandingkan dengan harga pembangkit berbahan bakar fosil. Kemudian masuki titik perdebatan yang ketiga, yaitu mekanisme di mana pihak pro menawarkan suatu program kerja, yaitu Indonesia Berenergi, yang melibatkan pemerintah, pihak penyedia energi, akademisi, dan masyarakat sebagai stakeholder untuk melakukan sosialisasi, mencari penemuan baru, serta mendukung pengoptimalisasian EBT. Sedangkan pihak kontra menawarkan solusi, yaitu meningkatkan kegiatan eksplorasi sumber daya energi melalui badan geologi yang dibentuk oleh pemerintah serta menggunakan teknologi batubara bersih. Dewan Juri yang terhormat,
terhormat, selalu ada dua sisi dalam satu cerita. Sekarang tergantung dari perspektif mana masing-masing dalam menilainya. Karena pada dasarnya, pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam suatu perdebatan. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, seluruh Dewan Juri Lomba Debat Youth Minicamp Competition 2021 dan segenap sivitas akademika yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim C Undik Nyasin Pasar dan Novita sebagai pembicara pertama pihak pro, Atri sebagai pembicara kedua pihak kontra, dan saya Pranadia sebagai pembicara ketiga konklusi. Di mana mosi pada perdebatan kali ini yaitu pembangunan 52 smelter tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia menyepakati sejumlah poin, diantaranya pembangunan smelter, stabilitas investasi, perpanjangan izin operasi pasca 2021, dan divestasi saham. Terkait pembangunan smelter, PT Freeport Indonesia sepakat akan menyelesaikan dalam waktu 5 tahun dan akan selesai pada tahun 2022. Pemerintah dan PT Freeport Indonesia sepakat bahwa Freeport harus membangun pabrik pemurnian atau smelter dalam 5 tahun ke depan atau selesai pada awal tahun 2022. Pembangunan smelter termasuk dalam poin utama negosiasi dengan pemerintah Indonesia selain stabilitas investasi, perpanjangan izin operasi pasca 2021, dan divestasi saham. Dalam kesepakatan pembangunan smelter, Freeport Indonesia diperbolehkan untuk mengekspor emas konsentrat dengan membayar bea keluar ke Kementerian Keuangan. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian SDM Bambang Susigit mengatakan, selama proses pembangunan smelter, pemerintah akan mengawasi pembangunan smelter setiap 6 bulan sekali. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyampaikan landasan berpikir sebagai pihak pro pada mosi pembangunan 52 smelter tahun 2022 mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Smelter merupakan sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berguna untuk meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, hingga tembaga sehingga memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Tujuan dari adanya pembangunan 52 smelter yaitu untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral yang ada di Indonesia. Lalu, terdapat urgensi pada mosi perdebatan kali ini yaitu darurat penanganan SDA di Indonesia. Selama ini, hasil tambang tersebut hanya diekspor dalam keadaan yang belum diolah. Maka dari itu, perlu adanya hilirisasi mineral yang dioptimalkan dengan dibuatnya smelter guna meningkatkan nilai jual. Memasuki poin status quo, berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah dapat mengoptimalisasikan sumber daya alam dengan baik. Tidak hanya dengan mengekspor bahan mentah saja, tetapi Indonesia dapat mengolah sumber daya alam secara optimal. Hal tersebut memberikan peluang bagi negara untuk mendapatkan hasil secara maksimal. Memasuki poin latar belakang, selama ini hasil tambang tersebut hanya diekspor dalam keadaan yang belum diolah. Maka dari itu, pemerintah sedang fokus untuk mendalami hilirisasi yang merupakan kunci pengoptimalan dari produk-produk pertambangan minerba. Dalam Undang-Undang Minerba yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah diisyaratkan harus ada program hilirisasi. Jadi, setiap produk pertambangan minerba harus diproses lebih lanjut. Dengan adanya smelter pada perusahaan tambang di Indonesia, diharapkan dapat memberikan peningkatan nilai tambang mineral di Indonesia. Untuk mendukung smelter yang dapat menyelesaikan masalah hilirisasi mineral di Indonesia, saya membawakan 3 poin argumentasi, yaitu yang pertama, hilirisasi merupakan modal Indonesia menjadi basis produksi di Asia. Dewan Juri yang terhormat, Presiden Jokowi menekankan bahwa kita tidak lagi mengekspor bahan mentah. Jika kita ingin mengekspor bahan mentah lainnya, kita ingin melakukan ekspor dalam bentuk barang-barang yang sudah jadi. Kita dapat simulasikan barang yang jadi lebih bernilai jual yang tinggi dibandingkan barang mentahnya. Contohnya seperti biji nikel, jika kita jual sebanyak 19,25 juta ton akan bernilai 612 juta US dollar. Sedangkan jika kita menjual bahan yang sudah diolah melalui hilirisasi seperti nikel sebanyak 3,85 juta ton saja bernilai 6,24 miliar US dollar. Terlihat di sini terdapat perbedaan harga hingga 10 kali lipat di antara barang mentah dengan barang yang sudah jadi. Namun, untuk mengoptimalisasikan hilirisasi mineral di Indonesia, kita membutuhkan sarana dan juga prasarana yang dapat menunjang, yaitu smelter. Kegunaan smelter yaitu sebagai alat yang mampu mengubah barang mentah menjadi barang yang sudah jadi. Dengan dibangunnya 52 smelter di Indonesia, membuat proses hilirisasi menjadi jauh lebih mudah dan dapat lebih cepat mewujudkan mimpi Indonesia menjadi basis produksi di Asia.
Masuk pada argumen yang kedua, yaitu peran pemerintah dalam pembangunan 52 smelter di Indonesia. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam pembangunan 52 smelter dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan juga batu bara. Lalu, pemerintah juga ingin menyatukan proses untuk mempermudah investor dalam mengurus perizinan dengan adanya Badan Koordinator Penanaman Modal. Dengan hal tersebut akan mempermudah dalam proses perizinan pembangunan smelter melalui satu pintu saja. Hal ini merupakan upaya pemerintah yang tanggap akan kendala dalam pembangunan smelter di Indonesia. Masuk pada poin argumentasi yang ketiga, yaitu hilirisasi sebagai lompatan kemajuan bagi ekonomi di Indonesia. Dengan terrealisasikannya pembangunan 52 smelter untuk mengoptimalisasikan hilirisasi dapat membantu perekonomian negara. Dengan pembangunan smelter ini dapat mengatasi masalah hilirisasi mineral di Indonesia yang membutuhkan biaya yang besar. Kenapa perlu dana yang besar? Karena ini merupakan program jangka panjang. Karena jika kita ingin mengatasi hilirisasi, memang harus dibuatkannya smelter untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan yang lebih bernilai. Maka hal ini merupakan kunci dari kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Maka berdasarkan hal tersebut, saya akan membawakan sebuah mekanisme, yaitu adanya asas gotong royong, di mana seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia erat dengan asas gotong royongnya yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan 52 smelter untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Yang dimana pemerintah membuat peraturan-peraturan untuk mempermudah investor dalam pembangunan 52 smelter. Lalu dapat melibatkan peran dari akademisi dan juga praktisi dalam penyampaian peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membangun sarana dan juga prasarana dalam mewujudkan hilirisasi mineral, yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan yang lebih bernilai. Maka dapat muncul peran dari masyarakat untuk membantu dan juga mendukung dalam pembangunan 52 smelter di Indonesia untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral, dan adanya pembangunan 52 smelter ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan perekonomian di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan di atas, saya tetap teguh untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat dan seluruh civitas akademika yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Agung Astri yang akan berada pada pihak kontra pada mosi perdebatan kali ini, yaitu pembangunan 52 smelter tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Pun Dewan juri yang terhormat, untuk mendukung ketidakberpihakan saya membawakan latar belakang, status quo, 3 poin argumentasi, serta sebuah solusi. Namun sebelumnya, izinkanlah saya untuk menyanggah apa-apa saja yang sudah dikatakan oleh tim pro, di mana tim pro menyatakan bahwa adanya smelter mampu menjawab permasalahan hilirisasi di Indonesia. Namun realitanya masih banyak permasalahan hilirisasi yang belum terselesaikan, dan dengan adanya smelter tidak memberikan hasil yang maksimal. Dewan juri yang terhormat memasuki poin latar belakang, di mana Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat berlimpah. Salah satunya adalah sumber daya alam pertambangan seperti mineral dan batu bara. Contohnya, usaha negara dalam pengoptimalisasian sumber daya mineral adalah melalui program hilirisasi yang sudah dilaksanakan sejak 2009. Tetapi setelah 10 tahun berjalan, kenyataannya masih belum mampu menjawab permasalahan hilirisasi. Permasalahan hilirisasi di Indonesia adalah terkait dengan jumlah investasi yang besar, dampak bagi lingkungan akibat sisa limbah dan bahaya kanker yang mengintai penduduk sekitar tempat smelter. Dewan juri yang terhormat memasuki poin status quo, di mana dalam merealisasikan pembangunan sebuah smelter, sebuah perusahaan tambang perlu menyiapkan pembebasan lahan, menyiapkan infrastruktur, dan terutama pasokan listrik. Sementara itu, pada kenyataannya banyak daerah di Indonesia yang masih kekurangan pasokan listrik akibat tidak terjangkau oleh PLN, dan masih kekurangan infrastruktur akibat smelter dibangun di daerah yang minim fasilitas. Selain itu, melihat keadaan Indonesia saat ini yang tengah mengalami pandemi COVID-19 membuat proses pembangunan smelter menjadi terhambat. Dewan juri yang terhormat, saya membawakan 3 poin argumentasi untuk mendukung ketidakberpihakan saya. Yang pertama, dampak kebijakan pembangunan smelter terhadap pendapatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba mengatur bahwa setiap perusahaan tambang perlu meningkatkan nilai tambah mineral melalui pembangunan smelter. Pemberlakuan kebijakan tersebut mengakibatkan perusahaan tambang tutup sementara yang berdampak pada pemberhentian sementara atau pemutusan hubungan kerja. PHK akan berdampak buruk pada pendapatan masyarakat yang menurun atau berkurang, serta sumber-sumber mata pencarian masyarakat yang lain juga hilang seiring dengan berhentinya kegiatan operasi perusahaan tambang untuk membangun smelter. Seperti data pendapatan yang dihasilkan oleh koresponden tenaga kerja lokal PT Putra Inti Sultra Perkasa di Kabupaten Konawe Selatan, yang sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010, rata-rata pendapatannya adalah Rp1.851.000 per bulan. Sedangkan
ditetapkan menjadi Rp1.525.773 per bulan. Dengan adanya hal tersebut, maka pembangunan smelter dapat menurunkan penghasilan rata-rata dan belum memberikan dampak positif bagi masyarakat. Argumen yang kedua, ancaman kerusakan lingkungan akibat pembangunan smelter di Indonesia. Pembuangan limbah tambang ke sungai dan laut terus menjadi perhatian internasional. Sebanyak 40 organisasi dari beragam negara dunia mengecam pembuangan limbah tambang ke sungai. Salah satu perusahaan yang melakukan praktek pembuangan limbah ke sungai adalah PT Freeport Indonesia. Pembuangan limbah tambang ke sungai dan laut menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir laut. Padatan yang tersuspensi di dalamnya dapat menciptakan kekeruhan pendangkalan di daerah pesisir seperti Timika, Papua. Maka berdasarkan hal tersebut, adanya smelter malah menambah permasalahan baru dalam program hilirisasi dan bukan menyelesaikannya. Argumen yang ketiga, target pemerintah yang tidak realistis dalam pembangunan smelter. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia menilai tenggat waktu yang diberikan pemerintah untuk membangun smelter untuk memurnikan mineral hasil tambang tidak realistis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jangka waktu untuk membangun smelter adalah 5 tahun. Namun kenyataannya mulai proses pengurusan izin hingga produksi membutuhkan setidaknya 6 tahun. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan salah satu asas pertambangan mineral dan batu bara yaitu manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Namun kenyataannya banyak pelaku perusahaan pertambangan yang kecewa akibat kebijakan yang dibuat pemerintah tidak memperhatikan kondisi industri pertambangan dalam negeri. Dewan Juri yang terhormat, solusi yang dapat saya tawarkan sebagai pihak kontra adalah pemerintah harus mengadakan kerjasama bilateral dengan negara lain. Ibaratnya Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam, kemudian akan mengajak negara yang dapat mengolah sumber daya alam tersebut menjadi barang jadi. Serta dalam kerjasama tersebut akan dibuatkan pengaturan mengenai jangka waktu, bentuk kerjasama, dan batasan-batasannya. Sehingga Indonesia akan mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan membangun 52 smelter yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan hilirisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu saya tetap menolak mosi kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini adalah pembangunan 52 smelter tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Dan tujuan dari perdebatan kali ini adalah melihat bagaimana pembangunan smelter menyelesaikan permasalahan hilirisasi di Indonesia, di mana pihak pro harus bisa membuktikan bahwa permasalahan hilirisasi dapat terselesaikan dengan adanya pembangunan smelter, dan pihak kontra sebaliknya. Pada hasilnya, pihak pro dalam status quo-nya menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah, seperti minyak dan gas bumi. Maka dari itu, pemerintah dapat lebih mengoptimalkan sumber daya alam tersebut. Kemudian, pihak kontra berpendapat banyak daerah di Indonesia masih kekurangan bahkan belum mendapatkan pasokan listrik akibat tidak terjangkau oleh PLN dan masih kekurangan infrastruktur yang dapat menghambat pembangunan smelter. Ditambah lagi, ada pandemi COVID-19 yang menghambat mobilisasi pekerja dan kontraktor internasional. Dalam argumentasinya, pihak pro menyatakan hilirisasi perlukan modal Indonesia menjadi basis produksi di Asia. Kemudian, peran pemerintah dalam membangun 52 smelter di Indonesia dan hilirisasi sebagai lompatan kemajuan bagi perekonomian di Indonesia. Kita harus memaksimalkan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dengan mengolah batu bara dan mineral yang mentah menjadi bahan yang jadi. Pemerintah juga telah membuat peraturan berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan berupa rancangan peraturan pemerintah tentang sumber daya alam. Sedangkan dari pihak kontra berpendapat bahwa dampak kebijakan pembangunan smelter terhadap pendapatan masyarakat, kemudian ancaman kerusakan lingkungan akibat pembangunan smelter, dan target pemerintah yang tidak realistis dalam pembangunan smelter. Setiap perusahaan tambang meningkatkan nilai tambah mineral melalui pembangunan smelter, dan hal ini mengakibatkan perusahaan tambang tersebut tutup sementara yang berdampak pada pemberhentian sementara atau pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pembuangan limbah tambang ke sungai atau laut menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir laut. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang jangka waktu untuk pembangunan smelter adalah 5 tahun. Namun kenyataannya, mulai proses pengurusan izin hingga produksi membutuhkan waktu setidaknya 6 tahun. Masuk ke titik perdebatan yang terakhir, pihak pro memiliki mekanisme yaitu mewujudkan hilirisasi mineral dengan mengedepankan asas gotong royong yang sejak lama telah diimplementasikan di Indonesia, di mana pemerintah membuat aturan untuk mempermudah investor dalam membantu pembangunan 52 smelter, lalu melibatkan peran dari akademisi dan praktisi serta masyarakat. Kemudian pihak kontra menyatakan bahwa pemerintah harus mengadakan kerjasama bilateral dengan negara lain terkait dengan pengolahan sumber daya alam mentah, dan dalam kerjasama tersebut harus dijamin dengan ada suatu perjanjian.
Baik Dewan Juri yang terhormat, demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, di mana selalu ada dua sisi dalam satu cerita. Sekarang tergantung dari perspektif masing-masing dalam nilainya. Karena pada dasarnya, pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam suatu perdebatan. Sekian dan terima kasih.